Bab 307 Tarantula di depan, janda hitam di belakang. Kedua laba-laba ini berbeda dari laba-laba di luar, dan merupakan janda hitam. Lebih tepatnya, tubuh para janda hitam ini seperti bola bulat, montok, dan anggota badan mereka lebih tipis dan lebih panjang. Apa yang Luke bunuh di kota barusan kebanyakan adalah tarantula. Mereka semua berbulu dan memiliki kaki yang tebal. Luke tidak terkejut bertemu dengan dua orang ini. Mereka menghalangi satu-satunya jalan untuk kembali, dan Luke tidak bisa mengitari mereka. Saat kedua laba-laba itu bergegas keluar, Luke mengangkat tangan kanannya, dan tongkat paduan yang dia pegang bersiul saat dia membantingnya ke janda hitam di depan. Tongkat itu memecahkan kepala laba-laba. Berbalik dengan tongkat, Luke menikamnya ke kepala janda hitam kedua. Setelah membunuh kedua laba-laba itu, Luke menarik tongkatnya dan bergegas pergi tanpa ragu-ragu. Dia telah membunuh dua janda hitam acak, tapi di mana sisanya? Mengaktifkan hidung tajamnya, Luke menjadi tegang dan mempercepat saat dia berlari kembali ke pusat perbelanjaan. Dia menempatkan Gladys di luar gudang dan memberitahu Samantha melalui walkie-talkie untuk mengirim seseorang untuk menjemput wanita tua itu. Dia kemudian melemparkan beberapa granat gas air mata 20 meter ke dalam gua, sebelum dia mengeluarkan beberapa benda lunak seperti tanah liat. Ini adalah bahan peledak plastik yang aman yang sebagian besar digunakan dalam penghancuran bangunan karena ukurannya lebih kecil dan mudah dipasang untuk digunakan di lingkungan khusus. Setelah dengan cepat menyiapkan bahan peledak, Luke bersembunyi di luar gudang dan menekan tombol di teleponnya. Beberapa ledakan tumpul terdengar, dan bagian dari gua di dekat pintu masuk runtuh. Baru saat itulah Luke sedikit rileks. Dia memeriksa situasi melalui walkie-talkie, dan Samantha mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk menjemput Gladys. Luke berpikir sejenak sebelum berkata, gua di ruang bawah tanah tidak aman. Itu mengarah ke sarang laba-laba, dan mereka baru saja mengejarku saat mereka menemukanku dan Gladys. Samantha terkejut. Hah? Apakah Anda membutuhkan bala bantuan? Petik 2. Luke berkata, tidak untuk saat ini. Saya telah merobohkan gua, dan mereka tidak dapat menerobos untuk saat ini. Tapi apakah ada bahan konstruksi di sekitar sini? Akan lebih baik jika kita menutup tambang lama untuk saat ini. Papan dan batang baja atau kawat bisa digunakan. Samantha buru-buru menjawab bahwa dia akan menyuruh orang mencari materi, sebelum Luke mengganti saluran. Selina, bagaimana kabarmu? Selina berkata, untuk saat ini aman, tetapi ada terlalu banyak laba-laba di luar. Aku kehabisan granat gas air mata, jadi, dia tidak mengatakan sisanya, tapi Luke mengerti. Tanpa granat gas air mata untuk mengendalikan situasi, laba-laba akan menggunakan jumlah mereka untuk membanjiri orang-orang di pusat perbelanjaan baik secara fisik maupun psikologis. Para pembela di sini bukanlah tentara terlatih, melainkan warga sipil biasa. Ini juga bukan Texas, yang penuh dengan veteran tangguh dan pensiunan. Luke tidak bisa menaruh terlalu banyak harapan pada penduduk di sini. Luke berkata, aku sedang dalam perjalanan. Anda tetap tenang dan menjaga mereka tetap teratur. Pada saat itu, orang-orang yang dikirim Samantha tiba. Luke menyerahkan Gladys kepada dua pria parubaya itu, lalu bergegas ke lantai 2. Mengukur situasi pertempuran sejenak, dia dengan cepat bergabung dan menembakkan rentetan dari M4A1-nya keluar jendela. Pasukan laba-laba yang telah mendekati pusat perbelanjaan mengalami kemunduran lagi. Beberapa laba-laba raksasa jatuh dan bergerak-gerak di tanah. Luke dengan cepat melemparkan dua granat gas air mata dan kemudian memberikan sisanya kepada Selina, sebelum dia berbisik dengan suara rendah, pertahankan tempat ini. Ada kebocoran di gudang bawah tanah yang harus saya tangani, jika tidak lebih banyak laba-laba akan masuk dari sana. Mengambil granat gas air mata dengan ekspresi jelek, Selina hanya mengangguk. Jika sekelompok laba-laba lain muncul dari gua, dia dan Luke mungkin akan baik-baik saja, tetapi hanya sedikit penghuninya, termasuk keluarga Samantha, yang kemungkinan besar akan selamat. Luke diam-diam memasukkan dua benda ke tangannya. Sembunyikan mereka dengan baik. Gunakan mereka ketika Anda harus. Aku bisa menjelaskannya nanti. Melihatnya pergi, Selina melihat barang-barang berat di tangannya, kehilangan kata-kata. Chris memberi Samantha bunga, apa hal-hal ini yang Anda berikan kepada saya? Itu benar. Luke telah memberinya dua granat berat, yang hanya bisa digunakan ketika hidupnya benar-benar dalam bahaya. Luke takut Selina akan bertemu dengan laba-laba raksasa itu, yang tidak bisa dibunuh dengan mudah dengan senapan. Tetapi dengan granat, Selina setidaknya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Luke menekan walkie-talkie dan bertanya, Samantha, apakah kamu menemukan sesuatu? Samantha langsung menjawab, kami merobek beberapa konter, dan toko pakaian olahraga memiliki banyak kabel.
Apakah mereka akan melakukannya? Luke berkata, ya, minta seseorang memindahkan mereka ke ruang bawah tanah. Aku akan menunggu mereka di sana, dan cepatlah. Samantha setuju, tapi mau tak mau bertanya, saya pikir semua yang ada di sini adalah milik Wade. Jika kita mengambilnya seperti ini, dia bersedia mengambil barang-barang ini, tetapi dia khawatir mengingat orang seperti apa Wade, dia akan menggunakan alasan ini untuk memaksa penduduk menjual kota sesudahnya. Luke tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang Wade. Tidak ada kesempatan di surga atau neraka baginya untuk menuntut kompensasi. Petik 2. Samantha bingung. Hah? Luke berkata, Tuan Wali Kota melarikan diri ke sarang laba-laba dan membuat dirinya terbunuh. Samantha menghela nafas lega, tetapi merasakan bahwa itu tidak pantas, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Baiklah, cukup. Saya akan meminta orang untuk mengirim materi ke ruang bawah tanah segera. Petik 2. Lukas berkata, oke. Setelah itu, dia berjalan melewati beberapa jendela lagi. Bang, 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 bang. Dia menggunakan semua peluru di M4A1-nya lagi, membunuh 10 laba-laba lain di atas tumpukan tubuh laba-laba. Penduduk di jendela semua menatapnya dengan kaget dan kagum. Mereka sama sekali bukan orang udik, tapi keterampilan menembak Luke terlalu luar biasa. Dia telah membunuh lebih banyak laba-laba dalam waktu setengah menit daripada yang mereka semua lakukan dalam beberapa menit. Seekor laba-laba akan jatuh setelah setiap tembakan 3 kali lipat, tidak peduli apakah mereka sedang mendaki atau sedang melompat, mereka tidak luput dari ledakan. Saat dia mengisi ulang pistolnya dan berlari ke bawah, Luke berkata, aku akan memeriksa situasi di bawah. Hanya bertahan di sana. Bala bantuan akan datang paling lama 20 menit. Semua penghuni menjadi bersemangat setelah mendengar itu. Mereka hanya melakukan perlawanan sekarang karena tidak ada cara lain untuk bertahan hidup. Jika memang ada jalan keluar, mereka pasti akan meninggalkan pos mereka dan melarikan diri. Tetapi jika bala bantuan FBI akan tiba di sini dalam 20 menit, mereka memiliki cukup keberanian untuk bertahan selama itu. Bab 308 Anjing yang terlupakan. Luke tidak merasa bersalah karena berbohong. Meskipun dia tidak tahu persis kapan bala bantuan Wells akan tiba, akan terlalu memalukan bagi Divisi 17 FBI jika mereka tidak bisa tiba di sini dalam waktu 1 jam setelah Luke menelepon untuk meminta bantuan. 20 menit telah berlalu, dan jika Kapten Wells cukup mampu, bala bantuan diharapkan akan tiba dalam 20 menit. Lagi pula, Boomtown hanya berjarak 80 km dari Phoenix, ibu kota Arizona, dan hanya setengah jam dengan helikopter. Memikirkan itu, Luke menelepon Wells. Panggilan itu diangkat dengan cepat. Lukas, bagaimana kabarnya? Suara Wells setenang biasanya, tapi pertanyaannya langsung ke intinya. Luke dengan cepat berkata, sekitar 400 penduduk telah dievakuasi ke pusat perbelanjaan yang baru dibangun di kota, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menahan laba-laba, tetapi beberapa ratus penduduk lainnya masih tersebar di seluruh kota. Juga, ada tambang di bawah pusat perbelanjaan yang mengarah ke sarang laba-laba. Laba-laba telah menemukan kita. Saya telah menutup terowongan, tetapi saya ragu itu akan menghentikan mereka untuk waktu yang lama. Wells berkata dengan cepat, jangan panik. Kami telah mengerahkan 2 helikopter dan 16 agen. Juga, kami telah memberitahu serif kota-kota di sekitarnya. Mereka mungkin akan segera tiba. Lukas tercengang. Apa? Wells menyadari bahwa nada suaranya tidak benar. Apakah ada yang salah? Luke berkata, lebih dari 200 laba-laba raksasa telah berkumpul di sekitar pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi yang berburu orang di sekitar kota, tetapi Anda telah meminta petugas polisi dari kota lain untuk mendukung kami. Apakah Anda ingin mereka menjadi makanan bagi laba-laba? Wells berkata, sial, mengapa ada begitu banyak laba-laba? Luke berkata, saya tidak tahu, tetapi agen Anda sebaiknya tidak cukup bodoh untuk mendarat langsung di kota. Mereka tidak akan bertahan 10 menit jika mereka melakukannya. Saya melukai tarantula besar yang panjangnya lebih dari 7 meter sebelumnya. Ada juga pria besar lain di tambang yang belum keluar. Petik 2. Wells kehilangan kata-kata. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Luke berkata, baik, salahku. Tapi aku punya kabar baik. Wells bertanya, apa itu? Wade, wali kota, pernah berurusan dengan sebuah perusahaan bernama Vitello, dan banyak tong yang diam-diam ditumpuk di dalam gua. Kami tidak tahu apa yang ada di dalam tong, tetapi pria besar itu telah mengambil alih. Apakah itu membunyikan lonceng apapun? Tanya Lukas. Wells segera mendapatkannya. Oke, apapun yang kamu lakukan, jangan hancurkan tambang. Tunggu saja anak buahku. Tetap bertahan. Lukas tertawa. Aku percaya padamu,
Kapten Wells. Juga, ingatlah untuk memberitahu serif kota-kota lain untuk menjauh. Petik 2. Luke meringkuk bibirnya setelah dia menutup telepon. Umpan ini pasti akan mengait SHIELD. Zat tak dikenal yang ditangani oleh perusahaan Vitello itu bisa mengubah tarantula seukuran telapak tangan menjadi monster seukuran gajah. Ini pasti sesuatu yang SHIELD akan tertarik. Pada saat itu, banyak orang telah memindahkan papan dan tali ke ruang bawah tanah. Setelah memeriksa materi, Luke mengarahkan semua orang untuk memblokir gudang. Mereka tidak perlu menutupnya sepenuhnya, mereka hanya harus mempersulit laba-laba untuk melewatinya. Luke tidak bertaruh pada blokade untuk bertahan lama, mereka hanya perlu menunda laba-laba. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia masih bisa menyalakan api. Dia telah melihat banyak benda yang mudah terbakar di toko-toko. Setelah itu selesai, Luke meninggalkan dua pria untuk menyaksikan pembukaan gua dari pintu masuk gudang dengan walkie-talkie. Bahkan jika laba-laba datang, kedua pria itu akan mendengar mereka menggali lebih dulu, dan karena ruangan itu ditutup dengan tali dan papan kayu, kedua pria itu akan baik-baik saja. Setelah itu selesai, Luke kembali ke lantai 2. Selina melambaikan tangannya dengan cepat ketika dia melihatnya. Luke tahu mengapa dia tidak menggunakan walkie-talkie. Penduduk kota berada di ambang kehancuran, tetapi belum runtuh. Namun, jika dia berteriak agar Luke membantu, kemungkinan moral mereka akan turun. Tanpa ragu, Luke melangkah maju dan mendorong dua orang penghuni yang berada di depan jendela. Dia kemudian mulai menembakkan M4A1, yang telah mendingin sepenuhnya. Bam, 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 bam. Beberapa laba-laba raksasa yang menyelinap ke sudut dinding diledakkan. Setelah menghilangkan ancaman terbesar, Luke mengambil posisi standar untuk menembak dan mengatur pernapasannya. Merasakan bahwa dia dalam kondisi terbaiknya, Luke melepaskan tembakan yang ganas. Bang, 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 bang. Seolah-olah gigitan raksasa telah diambil dari tengah pasukan laba-laba yang agresif saat mereka runtuh di tengah. Luke tidak berhenti sama sekali. Setelah menggunakan satu klip, dia segera mengisi ulang pistol dengan klip di tangan kirinya. Bang, 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 bang. Semua laba-laba dalam jarak 20 meter terbunuh. Selina, kata Luke tepat saat peluru terakhir habis, dan dia melemparkan M4A1-nya ke Selina. Selina melemparkan M4A1-nya padanya secara bersamaan, mereka berdua bertukar senjata dengan lancar. Bang, 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 bang. Penduduk di sekitar semuanya berhenti menembak, karena Luke membunuh target yang mereka bidik. Luke jauh lebih santai kali ini ketika dia mengisi senjatanya lagi. Dia melihat sekeliling. Hei, laba-laba belum mati semua. Kamu bisa menembak lebih dari 30 meter, kan? Semua orang kembali ke diri mereka sendiri dan melepaskan tembakan lagi. Setelah hampir 100 tembakan, Luke telah melenyapkan semua laba-laba dalam jarak 30 meter, dan lebih banyak laba-laba mulai menggantikan mereka. Selina mengisi ulang pistolnya dan menatap Luke dengan mata berbinar. Orang ini adalah yang paling keren saat dia menembak. Luke mundur dan meminta penduduk di dekatnya mengambil posisinya. Dia tiba-tiba merasakan ranselnya bergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk menamparkan dahinya. Dia membuka ranselnya dan memotong kepompong kecil itu dengan pisaunya, dan seekor binatang hitam putih di dalamnya mulai menangis sedih. Luke membelai anjing itu sambil tersenyum. Haha, Bruce, kamu hampir menjadi anjing neraka. Jangan kabur lagi. Makhluk kecil itu tidak lain adalah anjing bulldog Gladys. Itu pasti ditangkap bersama Gladys, dan oleh laba-laba tidak terampil yang sama, karena ada celah kecil di sekitar mulut dan hidung anjing itu, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Luke turun dan mengikatkan tali di leher anjing itu sebelum memberikannya kepada Gladys, yang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Ini seharusnya membuatmu merasa lebih baik. Sekarang setelah bebas dan bertemu pemiliknya lagi, Bruce melompat ke atas Gladys dengan penuh semangat. Suara Gladys bergetar. Oh, Bruce, kamu baik-baik saja. Itu keren. Luke tersenyum pada reuni antara tuan dan hewan peliharaan. Itu adalah satu-satunya pemandangan bahagia yang dia lihat sejauh ini pada malam yang penuh bencana ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Detektif Luke, cepat, cepatlah. Laba-laba, banyak laba-laba. Ah, cepat dan lari. Bab 309 menghilangkan janda hitam. Luke tahu bahwa dua penghuni di ruang bawah tanah yang berteriak minta tolong. Mereka adalah satu-satunya orang yang memiliki walkie-talkie. Luke bangkit dengan cepat dan berlari ke ruang bawah tanah, mengaktifkan walkie-talkie. Jangan panik, aku sedang dalam perjalanan. Apa yang terjadi di sana?
Walkie-talkie itu hening sejenak. Kemudian, warga kembali berteriak panik. Laba-laba. Banyak laba-laba datang dari tempat parkir bawah tanah. Mereka mengejar sebagai. Luke berkata dengan tenang, mundur ke tangga. Aku datang untuk menjemput kalian berdua. Dia sudah berada di lantai pertama, dan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya sedikit berat. Penduduk bisa bertahan di pusat perbelanjaan karena laba-laba di pintu masuk tidak memiliki pemimpin yang nyata. Mereka pada dasarnya mengandalkan insting, dan ditarik ke sini oleh tembakan. Daripada mengatakan bahwa mereka mengepung pusat perbelanjaan, mereka lebih seperti sekelompok hama. Namun, laba-laba di tempat parkir bawah tanah dapat merusak keseimbangan yang rapuh ini, dan penghuni pusat perbelanjaan yang trauma dapat runtuh kapan saja. Dia berlari 10 meter melalui ruang bawah tanah dan mengitari sudut untuk menemui dua penduduk yang ketakutan yang telah menyaksikan pembukaan penambangan. Terkejut, mereka tersandung ketika mereka melihat Luke. Luke mengulurkan tangan untuk menarik mereka berdua di belakangnya. Tunggu aku di kaki tangga, dan jangan naik ke lantai pertama. Bahkan saat dia berbicara, dia sudah melepaskan tembakan dengan M4A1-nya. Bang, 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 bang. Dua janda hitam raksasa yang mengejar mereka dari dekat terlempar ke belakang. Luke menarik masker gas yang tergantung di lehernya dengan tangan kirinya dan kemudian merogoh sakunya seolah-olah sedang mencari sesuatu, ketika dia sebenarnya sedang mengekstrak bahan mentah untuk membuat gas air mata dari inventarisnya. Dia juga mengeluarkan bahan peledak plastik kecil yang telah dia siapkan sebelumnya, dan kemudian menempelkannya ke toples bahan baku. Bang, 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 bang. Dia melepaskan tembakan sepenuhnya dan meledakkan para janda hitam di lorong, membuka jalan untuk lemparannya. Luke kemudian melemparkan toples itu ke tengah kerumunan janda hitam, dan toples itu mendarat lebih dari 10 meter di luar gudang. Merunduk di balik sudut, Luke dengan cepat beralih ke antarmuka detonasi di telepon palsunya dan menemukan nomor detonasi yang sesuai sebelum menekan tombol. Bang! Setelah ledakan kecil, asap putih menyebar di lorong. Itu adalah kekacauan di lorong, dan para janda hitam berlarian dengan panik. Mereka sangat sensitif terhadap gas air mata, tetapi tanpa masker gas, mereka hanya bisa merangkak secara acak di dalam asap. Luke sebenarnya tidak menyukai situasi ini, karena gas air mata juga sangat mempengaruhi hidung mancungnya. Tapi ini darurat, dan dia tidak bisa meledakkan lorong, jadi gas air mata adalah pilihan yang paling hemat biaya. M4A1-nya berlatih pada belokan di lorong, Luke perlahan mundur saat dia berbicara ke walkie-talkie. Samantha, minta Chris membawakanku pistol. Aku akan menunggunya di bawah tangga basement. Chris tiba dalam waktu kurang dari 2 menit dengan M4A1 yang dipinjam Samantha dari toko senjata. Luke kehilangan kata-kata. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Sheriff cantik telah memberikan senjata penyelamat kepada kekasihnya. Memanggang mereka di dalam hatinya, Luke melepas masker gasnya, mengangguk pada dua penghuni, dan berkata dengan suara rendah kepada Chris, awasi mereka berdua dan jangan biarkan mereka kembali ke lantai pertama. Hal-hal mungkin menjadi tidak terkendali jika tersiar kabar bahwa banyak laba-laba muncul di sini. Chris segera mengerti. Luke berkata lagi, kalian berdua, pertahankan tangga dengan Chris dan jangan tembak sembarangan. Aku akan melenyapkan laba-laba itu. Mengatakan itu, dia mengenakan masker gasnya lagi dan berjalan ke lorong, yang secara bertahap dipenuhi asap. Chris hanya bisa berkata, Luke, itu terlalu berisiko. Mari kita pertahankan posisi ini. Luke berbalik untuk menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu dari mana laba-laba ini berasal. Itu terlalu berbahaya. Saya perlu memaksa orang-orang ini untuk mundur. Tenang, aku akan baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia sudah menghilang di tikungan. Ketika dia sudah hilang dari pandangan Chris, sebuah revolver tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia memasukkannya ke dalam sarung khusus di pahanya. Itu adalah Smith & Wesson M500, yang dikenal sebagai meriam tangan. Beberapa revolver lebih kuat dari senjata ini. Itu adalah salah satu model paling klasik. Bam, 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 bam. M4A1 menembak secara berkala, meledakkan laba-laba besar yang berjuang dalam asap satu persatu. Berjalan melalui lorong yang diselimuti asap, Luke melirik ke dalam gudang ketika dia lewat, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pintu masuk terowongan telah terganggu. Menurut dua warga, janda hitam itu muncul dari tempat parkir bawah tanah. Sepertinya mereka tidak mengada-ada. Di ujung lorong, asapnya jauh lebih tipis. Di luar itu adalah tempat parkir bawah tanah. Itu tidak besar, tetapi masih jauh lebih luas daripada lorong sempit. Asap yang keluar dari lorong menyebar di sini,
dan tidak lagi menjadi ancaman bagi para janda hitam. Luke segera melihat sekelompok laba-laba raksasa berkeliaran dengan gelisah di luar lorong, tidak berani menyerbu ke dalam asap. Tersenyum, Luke menurunkan M4A1 dan mengeluarkan M500. Bam, 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 di luar lorong, hampir 10 janda hitam dalam 3 garis lurus meledak pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka jelas tidak terlalu kokoh, dan di hadapan meriam tangan yang memiliki kaliber 12,7 mm, mereka meledak seperti balon berisi air. Bam, bam, memanfaatkan kesempatan, Luke menembak laba-laba 2 kali lagi. Beberapa laba-laba meledak, itu benar-benar berantakan. Sambil menggelengkan kepalanya, Luke memasukkan kembali M500 dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya, sebelum dia mengangkat kembali M4A1. Ada terlalu banyak janda hitam di luar. Senapan otomatis akan lebih nyaman untuk berurusan dengan mereka. Tentu saja, akan lebih baik jika dia memiliki senapan mesin, tapi Luke tidak bisa menggunakan apapun karena dia tidak mungkin menjelaskan bagaimana dia memilikinya. Mengambil keuntungan dari gas air mata dan medan, Luke melakukan pembunuhan besar-besaran dan membantai laba-laba di luar. Sesaat kemudian, sebagian besar janda hitam secara tidak sadar menjauh dari pintu masuk lorong, memberi Luke pandangan yang lebih baik tentang situasi di tempat parkir. Penutup rol logam tempat parkir bawah tanah tampaknya telah dipelintir dan dibengkokkan karena kekuatan yang sangat besar, meninggalkan lubang besar. Para janda hitam mengalir melalui celah ini. Luke dengan cepat mengeluarkan 20 barel minyak dari inventarisnya dan membuka tutupnya. Sambil menembakkan M4A1, Luke dengan cepat menjauh dari lorong sampai dia mencapai sebuah van berukuran sedang, memiringkan laras untuk meninggalkan jejak minyak di belakangnya. Bab 310 Senjata Profesional untuk Pria Profesional. Luke menyalakan jejak minyak dengan korek api. Saat api yang terang menyala, para janda hitam melangkah mundur ketakutan. Mereka takut pada api dan cahaya. Luke kemudian memecahkan jendela van di sebelahnya dengan pukulan dan menuangkan sisa minyak dari laras ke dalam van. Setelah itu, dia melepaskan rem darurat van dan mengunci roda di tempatnya dengan tongkat. Akhirnya, dia melemparkan pemantik api ke kursi pengemudi. Tak lama kemudian, mobil van itu dilalap api. Luke berjalan ke bagian belakang van. Dia mengisi ulang M4A1, dan memegang pistol di tangan kanannya. Dia tiba-tiba mengangkat bagian belakang van dengan tangan kirinya dan memutarnya 30 derajat. Dia menjulurkan kepalanya untuk memastikan bahwa dia membidik ke arah yang benar, dan dengan teriakan rendah, dia melepaskan semua kekuatannya. Van segera didorong ke depan, dan mulai bergerak dengan kecepatan biasa. Luke secara bertahap mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk meningkatkan kecepatannya. Didorong ke depan oleh kekuatan kasar Luke, van yang terbakar itu melaju dengan cepat dan menabrak pintu masuk tempat parkir yang rusak dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Setelah ledakan, setengah van terjebak di pintu masuk. Sementara itu, Luke melepaskan tembakan dengan M4A1-nya untuk melenyapkan para janda hitam raksasa di dekatnya. Setelah Luke membersihkan area itu sebelumnya, dan sekarang celah itu terhalang, jumlah janda hitam turun drastis. Dalam beberapa menit berikutnya, Luke meledakkan lusinan janda hitam yang tersisa di tempat parkir dengan M4A1, Glock, dan M500 miliknya. Ternyata, Luke mengisi ulang ketiga senjata itu dan menemukan sebuah mobil. Dia memecahkan jendelanya, memasang kabel panas ke mobil, lalu mengendarai mobil ke van dan berhenti di belakang. Dia menarik rem, turun, dan mendorong mobil itu sehingga ditekan ke belakang van, sebelum dia puas. Dia mengemasi sampah yang mudah terbakar di dalam mobil dan melemparkannya ke depan van agar api tetap menyala. Setelah itu, Luke mengeluarkan ponsel palsunya dan memeriksa waktu. 50 menit telah berlalu sejak dia menghubungi Kapten Wells. Bala bantuan dari Divisi 17 FBI akan segera tiba. Pada saat itu, Selina berkata melalui walkie-talkie, "Luke, kurasa aku mendengar helikopter." Dia senang. "Saya datang. Saya sudah menyelesaikan semuanya di sini untuk saat ini." Petik 2. Setelah menyiapkan kamera untuk memantau pintu masuk ke tempat parkir, Luke dengan cepat naik ke atas. Ketika dia sampai di tangga, dia menyuruh Chris untuk tetap waspada. Di lantai 2, dia melenyapkan beberapa laba-laba di pintu masuk dengan sisa peluru di M4A1, sebelum dia berkata, "Semuanya, berhenti menembak selama 30 detik." 10 detik kemudian, semua pemain bertahan berhenti menembak. Luke mengeluarkan earphone-nya dan mendengarkan dengan ama di jendela yang terbuka, dan akhirnya menghela napas lega. Itu benar-benar helikopter. Itu tidak mungkin helikopter acak yang melewati kota terpencil seperti itu di tengah malam.
Luke mengangkat kepalanya untuk mengamati langit yang gelap tempat suara helikopter itu berasal. Sesaat kemudian, dua bintik merah berkedip muncul. Pada saat itu, telepon Luke juga berdering. Dia meninggalkan posnya dan meminta para pembela melanjutkan menembak. Dia kemudian dengan cepat berlari ke lantai pertama dan mengangkat panggilan. Ini Lukas. Pria di ujung telepon berkata, ini Charles, Luke. Aku telah diperintahkan untuk mendukungmu. Kami sudah dekat dengan Boomtown sekarang. Tetap bertahan. Luke memotongnya. Oke, terima kasih banyak, Charles. Kami berada di pusat perbelanjaan, tempat dengan tembakan paling intens saat ini. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa laba-laba itu sangat licik. Mereka pelompat yang hebat dan bisa menyergapmu dari sudut gelap. Agen Charles, yang bernama asli Cheney Spike, berkata di seberang, Kapten Wells sudah mengingatkan kami, jadi kami tidak akan mendarat untuk saat ini. Kami akan memberikan dukungan daya tembak dari udara sampai sebagian besar laba-laba dimusnahkan. Luke sangat lega. Kapten Wells memang seorang pemimpin yang akrab dengan misi lapangan, tidak seperti Dewi Robinson, yang lebih terbiasa dengan pekerjaan kantoran dan akan membahayakan anak buahnya. Keuntungan terbesar dari helikopter adalah ia dapat menyerang laba-laba tanpa menyerang dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Luke terkesan dengan profesionalisme bala bantuan mereka. Dia mengira mereka akan menembak dari helikopter dengan senapan, seperti yang sering dilakukan polisi. Namun di luar dugaan, rentetan tembakan dilancarkan dari kedua helikopter dengan dentuman tumpul dan intens hingga membuat lekukan di tanah di depan pusat perbelanjaan. Luke kehilangan kata-kata, mereka tidak menggunakan senapan sama sekali, tetapi artileri pesawat. Helikopter melayang di atas pusat perbelanjaan, dan segera, hampir semua laba-laba di dekatnya dimusnahkan. Mereka semua meledak seperti kecoa yang telah dipukul dengan sandal jepit, ketika mereka tampak tak terkalahkan beberapa saat sebelumnya. Setelah keheningan singkat, penduduk kota di pusat perbelanjaan semua bersorak dengan gembira. Luke berkata kepada Samantha melalui walkie-talkie, jaga agar penghuni tetap terkendali, dan jangan biarkan mereka kabur. Meskipun bala bantuan ada di sini, masih akan berbahaya jika orang-orang bertemu dengan laba-laba yang masih hidup. Suruh mereka tinggal di sana sampai para agen memusnahkan semua laba-laba. Samantha juga bersorak, tapi dia tenang mendengar kata-kata Luke. Dia kemudian menyadari beberapa rekan gilanya sudah berteriak tentang pengisian dan membalas dendam pada laba-laba. Dia langsung berkeringat. Aku akan mencoba, tetapi mereka tampak terlalu bersemangat saat ini. Setelah keheningan singkat, Luke berkata, mengerti. Anda menahan mereka untuk saat ini. Saya akan meyakinkan yang terlalu bersemangat nanti. Petik 2. Mudah bagi orang untuk bertindak tidak rasional ketika emosi mereka memuncak. Penduduk kota semuanya adalah orang biasa. Bukan hal yang aneh sama sekali bahwa mereka akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mengakhiri komunikasi, Luke mengeluarkan M500-nya dan menembak. Praktis semua warga bersorak. Mereka berhenti menembak ketika laba-laba di luar jatuh. Mereka semua dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba tembakan keras dari M500. Mereka berbalik, hanya untuk melihat Luke berdiri dengan tenang dengan pistol di tangannya. Mereka hampir tanpa sadar berhenti bersorak. Mereka semua mengingat keberanian Luke dalam pertempuran tadi dengan sangat baik. Manusia cenderung menghormati mereka yang kuat, terutama ketika hidup mereka bergantung pada orang-orang itu. Ketika semua orang terdiam, Luke berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda menangis minta tolong dan hampir tidak bisa berdiri 1 jam yang lalu karena laba-laba raksasa itu. Bab 311 menekan prajurit dan mencuri poin setelah jeda, Luke melanjutkan, keluarga dan teman-temanmu mungkin telah dibunuh oleh laba-laba. Jadi, Anda tidak boleh meremehkan mereka. Mereka masih monster yang bisa dengan mudah membunuhmu dengan 1 gigitan. Dia cukup belak-belakan, tapi itulah kenyataannya. Beberapa saat yang lalu, dia harus menjaga moral dan tidak bisa membuat penghuninya tertekan. Tapi sekarang bala bantuan telah tiba, dia perlu menenangkan mereka. Berbaring rendah dan tetap hidup adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, apa gunanya mereka melarikan diri dan bertarung barusan? Dibunuh tanpa alasan sebelum fajar. Itu sama sekali tidak layak. Sekarang, periksa senjatamu dan tetap waspada. Saya dapat memberitahu Anda bahwa laba-laba yang mati mungkin hanya setengah dari populasi mereka. Pusat perbelanjaan ini adalah satu-satunya hal yang membuat Anda tetap hidup untuk melihat hari esok. Apakah kita jelas? Tanya Luke, meninggikan suaranya. Sudah, jawab beberapa warga. Luke berkata, aku tidak bisa mendengarmu. Apakah mereka satu-satunya orang yang mengerti apa yang saya katakan? Petik 2. Mengerti, kata semua orang dengan bingung.
Apakah kalian semua mati? Apakah Anda akan menggunakan sikap itu untuk menghadapi laba-laba mengerikan itu? Jawab aku dengan suara keras, teriak Lukas. Mengerti. Semua penduduk akhirnya berteriak sekencang-kencangnya. Rasa frustrasi mereka atas kritik keras Luke tadi juga hilang. Luke mengangguk dan tersenyum lembut. Itu keren. Semuanya, aku harap aku bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat bersama kalian semua besok pagi. Setelah itu, dia bangun dan turun ke bawah. Ketika dia melewati Selina, yang memiliki pertanyaan di matanya, Luke melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, pola pikir mereka sangat goyah. Tekan mereka dengan sikapmu agar tidak membunuh para penembak keluarga Carlos di Shackleford agar mereka mau mendengarkanmu. Selina tersenyum dan meninju dadanya. Jangan meremehkanku, adik kecil. Geli, Luke pergi ke lantai pertama dan melihat bahwa sementara Samantha berteriak dengan cemas, sebagian besar penghuni tidak mendengarkannya. Sebaliknya, mereka semua bersemangat, seolah-olah mereka akan keluar dari pusat perbelanjaan dan melawan laba-laba di luar. Luke mengangkat tangannya dan menembak. Bang! Semua orang terdiam. Karena tidak ada orang di sini yang berkelahi, mereka tidak memakai penutup telinga. Sementara tembakan di lantai 2 berisik, itu tidak sepenuhnya bisa ditoleransi karena jaraknya. Telinga semua orang berdengung mendengar laporan keras M500. Seperti yang dia lakukan di lantai 2, Luke menegur semua penghuni di lantai 1. Kemudian, dia menyatakan bahwa dia bisa membantu para pejuang yang tidak takut mati, dan yang berencana untuk melawan laba-laba. Bagaimana sebenarnya? Dengan melemparkan mereka ke jalan dari jendela di lantai 2, tentu saja. Luke bahkan berjanji untuk memberi para pejuang yang gigih itu senjata yang bagus, katakanlah, tombak atau pisau, sehingga mereka bisa menunjukkan keberanian mereka di depan rekan-rekan mereka. Semua orang di lobi terdiam. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengikuti orang banyak, terutama dalam krisis seperti ini. Ketika seseorang mengusulkan untuk menyerang, semua orang menjadi berani. Tetapi jika beberapa idiot dipilih dan disuruh mengambil tindakan sendiri, mereka akan segera ketakutan. Melihat para penghuni, Luke berkata, jika Anda benar-benar ingin membantu, pergilah ke lantai 2. Orang-orang di sana masih berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka meskipun mereka hampir tidak dapat mengangkat senjata mereka lagi. Anda dapat membuktikan diri Anda di sana, daripada mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal konyol dengan Anda. Dia kemudian mengangkat suaranya. Samantha, ganti para pemain bertahan di lantai atas dengan siapa saja yang bersedia membantu. Ingat, jangan biarkan siapapun yang pandai menembak atau pengecut naik. Petik 2. Samantha mengangguk, tetapi dia tahu bahwa kebanyakan orang di lantai pertama tidak memenuhi persyaratan kecuali beberapa orang seperti dirinya. Tapi anak-anaknya ada di sini, dan dia harus membuat penduduk tetap tenang sebagai sheriff. Jadi, dia juga tidak bisa pergi ke lantai 2. Luke kembali ke lantai 2 dan mengamati situasinya. Area di luar pintu masuk pusat perbelanjaan cukup luas, yang memudahkan laba-laba untuk berkumpul, tetapi juga mudah bagi helikopter FBI untuk meluncurkan serangan. Setelah rentetan itu, sebagian besar laba-laba dimusnahkan, meninggalkan orang-orang yang tersesat yang sama sekali bukan ancaman. Jadi, Luke dengan cepat mengerahkan beberapa tenaga ke tangga ruang bawah tanah untuk membantu Chris dengan pertahanan di sana. Sementara pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah diblokir oleh Van, dia tidak tahu berapa banyak janda hitam yang masih ada di luar, jadi harus ada garis pertahanan di sana. Setelah menyelesaikan pengaturan, Luke mengucapkan beberapa patah kata kepada Selina sebelum dia dengan cepat memanjat keluar jendela. Semua penghuni di lantai 2 bingung, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan detektif muda itu. Di dinding luar di mana mereka tidak bisa melihat, Luke naik ke atap dengan bantuan batu bata yang menonjol. Dengan hidung tajamnya, dia bisa tahu bahwa tidak ada lagi laba-laba di atap. Setelah membersihkan area di sini, kedua helikopter secara bertahap memperluas jangkauan serangan mereka. Di bawah lampu sorot, laba-laba tidak bisa lepas dari malapetaka mereka bahkan saat mereka melompat dan mencoba bersembunyi. Luke menelepon Charles kembali. Charles, aku akan mulai menyelamatkan penduduk di area yang sudah kamu bersihkan. Minta penembak Anda untuk memperhatikan dan tidak memukul saya. Tertegun sejenak, Agen Charles berkata, Luke, itu terlalu berbahaya. Mengapa Anda tidak bertindak bersama kami setelah kami selesai membersihkannya? Luke berkata, jangan khawatir, aku akan menjauh dari helikoptermu. Saya akan mulai dengan tempat-tempat yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Dia kemudian menutup telepon. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika Anda membunuh semua laba-laba itu, saya mungkin tidak mendapatkan poin apapun karena menyelamatkan yang selamat.
Sekarang setelah agen FBI palsu telah memusnahkan sebagian besar pasukan laba-laba, Luke dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan penduduk di rumah-rumah di sekitar pusat perbelanjaan. Dengan hidung tajamnya, dia dapat dengan mudah mendeteksi laba-laba yang bersembunyi dan penghuninya, dan dia akan jauh lebih efisien daripada tim Cheney. Menyelamatkan satu orang berarti 20 poin pengalaman dan kredit. Itu penghasilan yang mudah. Dalam 2 jam berikutnya, Luke melakukan operasi pencarian dan penyelamatan solo. Setengah jam kemudian, setelah helikopter menyemprot laba-laba yang masih terlihat di tanah dengan peluru, itu menjadi jauh lebih berbahaya, dan para agen di helikopter bergabung dengan pencarian dan penyelamatan. Luke meminta 4 agen Charles untuk bekerja sama dengannya. Dengan begitu, dia hanya perlu menemukan para penyintas dan membunuh laba-laba, dan tugas yang memakan waktu untuk membawa para penyintas ke tempat yang aman dapat diberikan kepada para agen bersamanya. Charles pindah dengan tim lain, sementara agen yang tersisa semua pergi ke atap pusat perbelanjaan, di mana mereka kadang-kadang melenyapkan laba-laba di jalan dengan senapan sniper dan melindungi para penyintas yang berjalan ke pusat perbelanjaan. Bab 312 Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Pusat perbelanjaan berada pada ketinggian yang baik, dan jalan lurus terbentang di depannya. Dengan demikian, 4 senapan sniper dan 4 drone sudah cukup bagi para agen untuk mengendalikan apa yang terjadi dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar pusat perbelanjaan. Operasi pencarian dan penyelamatan tidak berhenti sampai tengah malam. Setelah semua yang selamat diselamatkan, Luke yang kelelahan akhirnya kembali ke pusat perbelanjaan. Sebelum dia kembali, dia memberi agen Charles peta ranjau dan menandai sebuah lokasi. Di sini, ini adalah gua tempat zat tak dikenal itu disimpan. Menurut manajer tambang yang saya selamatkan, ada pria super besar di dalam gua serta banyak laba-laba yang lebih kecil. Agen Charles dihidupkan kembali oleh informasi itu, karena itulah alasan mengapa dia ada di sini. Dia tidak bertanya kepada Luke sebelumnya, sebagian karena mereka tidak bisa mencari di ranjau sebelum semua laba-laba terbunuh, dan sebagian karena dia tidak berpikir bahwa Luke tahu lokasi spesifik dari zat yang tidak diketahui itu. Lagi pula, Luke baru berada di sini 2 hari. Siapa yang tahu bahwa Luke akan langsung memverifikasi lokasi yang tepat. Setelah Luke memberitahunya tentang Gladys, keponakannya Chris, dan pemilik tambang sebelumnya, agen Charles memiliki banyak perasaan campur aduk. Itu hampir terasa seperti takdir. Gladys menolak untuk menyerahkan peta tambang karena itu adalah pekerjaan seumur hidup kakaknya. Namun, Chris memberi Luke peta, yang memungkinkan Luke menyelamatkan Gladys. Jadi, apakah kebaikan ini dibalas dengan kebaikan? Mendengar agen Charles menghela nafas, Luke berbisik dalam hati, "Kau benar sekali, tapi kau tidak tahu apa hadiahku yang sebenarnya." Setelah itu, Luke pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencari Selina, dan menemukannya meneriaki para penghuni dan menyuruh mereka mencari tempat untuk beristirahat di lantai 2. Kota itu belum sepenuhnya dibersihkan dari laba-laba, jadi penduduknya tidak bisa pulang. Meskipun mereka berada di tempat yang aman, mereka harus bergiliran berjaga-jaga jika laba-laba menyelinap masuk dan membunuh mereka. Luke mengamati mereka dengan tenang sejenak, sebelum dia turun ke bawah sambil tersenyum. Dia membersihkan dirinya di kamar mandi dan menemukan mobilnya. Berkat kejeliannya, dia membuat Selina memarkir mobilnya di satu sisi pusat perbelanjaan, dan mobil itu pada dasarnya tidak rusak kecuali beberapa goresan. Mobil-mobil yang diparkir dengan panik di pintu masuk pusat perbelanjaan terkubur di bawah tubuh laba-laba dan cairan menjijikkannya. Luke bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa pasti ada banyak lubang peluru di dalam mobil. Akan membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya, jika penduduk kota bisa mendapatkan kembali mobil mereka. Jika ada yang salah dengan laba-laba itu, mungkin saja semua mobil harus dihancurkan. Luke telah mempelajari hal ini dengan susah payah ketika dia kehilangan mobilnya dilakuin. Luke mengeluarkan kue Napoleon dari kulkas mini di dalam mobil dan kembali ke pusat perbelanjaan. Menepuk punggung Selina, Luke menunjukkan padanya kotak di tangannya dan berkata, "Tolong istirahat, Detektif Selina." Selin berbalik. Melihat kotak besar di tangannya, dia langsung tersenyum. Ini adalah kotak makanan eksklusif mereka, yang berisi makanan lezat setiap kali muncul. Dia akan secara otomatis mulai meneteskan air liur setiap kali dia melihatnya. Dia akan membuka kotak itu, ketika Luke memindahkannya dari jangkauan. "Cuci tanganmu." "Oke, aku mencuci tanganku beberapa kali sebelum mengambilkan kue untukmu." Selina memelototinya dengan marah tetapi masih pergi untuk mencuci tangannya. Mengikutinya dan memastikan bahwa dia membersihkan tangan dan wajahnya, Luke akhirnya memberinya kotak itu. "Biarkan FBI yang mengurus sisanya. Saya sudah berbicara dengan Charles."
Kita harus istirahat sekarang karena kita kemungkinan akan ditanyai untuk sementara waktu besok. Petik 2. Selina mengangguk dan bertanya, di mana kita tidur? Luke sudah mengintai daerah itu. Ada ruang utilitas yang tidak digunakan di sudut lantai pertama. Ini benar-benar aman dan jauh dari lobi. Kita bisa tidur di sana. Selina berkata, haha, itu bagus. Saat mereka berbicara, mereka sampai di ruang utilitas. Melihat tenda kemah tiup telah didirikan di dalam ruang utilitas, Selina bahkan lebih puas. Kita tidak harus tidur di lantai besar, benar? Di mana Anda menemukan ini? Petik 2. Luke berkata dengan sedih, ini adalah persembahan dari mantan wali kota Wade yang telah meninggal, yang memiliki toko peralatan berkemah di sini. Selin mengangkat bahu. Sayang sekali. Saya akan berdoa untuknya besok pagi. Lukas mengangguk. Iya, kita harus berterima kasih padanya atas kemurahan hatinya, jika tidak ada yang salah dengannya. Selin penasaran. Apakah ada yang salah dengannya? Luke menjawab, laba-laba raksasa itu mungkin terkait dengan wali kota Wade. Namun, karena aktingmu buruk, aku akan memberitahumu detailnya saat kita keluar dari sini. Sekarang, jadilah baik dan selesaikan kuenya, gosok gigimu, dan pergi tidur. Selin mengangguk. Dia tidak terburu-buru sekarang karena dia memiliki intisari dasar dari situasinya. Dia menguap, dengan cepat menggosok giginya dengan air mineral, lalu ambruk di dalam tenda. Sambil tersenyum, Luke menegakkan tubuh Selina, sebelum berbaring di atas selimut di samping pintu dan tertidur pulas. Luke bangun setelah hanya tidur 2 jam, yang merupakan semua tidur yang dia butuhkan sekarang. Penyembuhan diri dasar jelas merupakan kemampuan yang berharga bagi siapa saja yang membakar minyak tengah malam. Setelah dia bangun, dia menelepon agen Charles, tetapi tidak ada yang mengangkat. Menyiapkan kamera di dalam ruangan, dia menutup pintu, lalu pergi mencari agen FBI. Dia kemudian mengetahui bahwa bala bantuan lebih lanjut telah tiba, dan agen Charles telah memimpin mereka ke tambang. Luke segera kehilangan minat dalam masalah ini. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh agen SHIELD yang berpura-pura menjadi FBI. Dia akan menjadi hama jika dia terlalu antusias tentang hal itu. Ada semakin banyak penduduk di pusat perbelanjaan. 400 orang yang selamat pada awalnya ditambah beberapa ratus yang diselamatkan oleh Luke dan para agen kemudian bertambah menjadi sekitar 600 orang di sini. Menurut Elizabeth, sekitar 1000 orang tinggal di kota ini, sepertinya yang lain sudah terbunuh. Sudah tengah malam, tapi pusat perbelanjaan masih berisik. Beberapa orang tidur nyenyak dan beberapa menangis dengan tenang, sementara beberapa hancur dan beberapa berkeliaran tanpa tujuan. Sheriff cantik itu masih sibuk. Dia harus menenangkan warga yang cemas, memastikan situasi terkendali, dan menangani masalah makanan dan tempat tidur. Ini seharusnya menjadi tugas wali kota, tetapi Wade membuat dirinya terbunuh, jadi Sheriff tidak punya pilihan selain mengambil alih anggota Dewan Kota yang tersisa untuk menangani masalah ini. Namun, dengan bantuan Chris, dia tidak sendirian. Luke berjalan mendekat dan menyapanya. Samantha, kamu bisa istirahat. Chris dapat membantu Anda menjaga sesuatu. Bukankah begitu, Chris? Chris tersenyum. Saya tidak setengah mampu seperti Samantha. Bab 313 undangan dari orang baik. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian memberi isyarat kepada Samantha, dan mereka berbicara secara pribadi beberapa langkah jauhnya. Samantha, sudahkah kamu menelepon Elizabeth? Tertegun sesaat, Samantha menepuk dahinya. Saya lupa. Luke menghiburnya. Tidak apa-apa. Saya akan meneleponnya di pagi hari dan menceritakan apa yang terjadi, tapi dia akan lebih lega mendengar kabar dari Anda. Jadi, istirahatlah dan telepon dia besok pagi, oke? Samantha mengangguk. Terima kasih, Lukas. Dia merasa bersyukur, beruntung, takut, dan bahagia secara bersamaan. Jika putrinya tidak membujuknya untuk mengizinkan Luke dan Selina membantu kasus ini, akan sulit untuk mengatakan apakah keluarganya bisa selamat dari bencana tadi malam. Melihat 600 penduduk di sini, Samantha tahu bahwa hampir setengah dari penduduk kota telah tiada. Tapi itu adalah hal yang baik bahwa tidak ada yang terjadi pada anak-anaknya, atau dia akan hancur. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Sama-sama, tetapi Anda harus benar-benar berterima kasih kepada Elizabeth, yang meminta bantuan kami meskipun dia bisa ditegur karenanya. Kamu punya putri yang baik. Dia kemudian pergi. Saat itu pukul 3 pagi, bukan waktu terbaik untuk menelepon. Dia akan meminta Selina menelepon Los Angeles di pagi hari. Sudah menjadi kebiasaan untuk menyerahkan laporan bertele-tele kepada Selina. Setelah berbicara dengan Samantha,
dia pergi ke pusat perbelanjaan sekali lagi dan mengambil kembali semua perlengkapannya. Tidak mungkin dia membiarkan agen FBI palsu mengambil kabel baja atau kameranya. Agen-agen itu sekarang terlalu sibuk mencari di tambang dan menyelamatkan penduduk untuk memeriksa pusat perbelanjaan. Ini adalah waktu terbaik bagi Luke untuk menutupi jejaknya. Setelah itu, Luke berjalan ke depan pusat perbelanjaan dan mengangguk pada dua agen yang menjaga pintu masuk. Jangan pedulikan aku hanya melihat-lihat. Para agen hanya mengangguk dan tetap waspada terhadap aktivitas apapun di luar. Pintunya telah digulung, dan banyak hal bisa dilihat melalui pintu kaca pusat perbelanjaan. Sebuah helikopter melayang di langit dan sesekali memotret laba-laba raksasa yang muncul sesekali. Tim agen sedang mencari di seluruh kota untuk melihat apakah mereka dapat menemukan lebih banyak korban selamat yang mungkin masih bersembunyi. Luke menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti melihat sekeliling. Kota ini sudah akan ditutup sejak awal. Setelah kejadian ini, sebagian besar penduduk mungkin akan pindah. Namun, mungkin masih ada cara untuk membalikkan keadaan. Saat dia merenungkan ini, Luke kembali ke ruang utilitas. Selina masih tertidur lelap di dalam tenda. Luke duduk di atas selimutnya dan memeriksa hasil panennya dari malam ini. Untuk setiap penduduk yang dia selamatkan, dia mendapat 20 pengalaman dan poin kredit. Setelah malam kerja keras, ia memperoleh 4.200 pengalaman dan poin kredit. Dia juga dihargai dengan lebih dari 300 pengalaman dan poin kredit untuk berbagai tugas yang telah dia selesaikan. Jadi, ia memperoleh lebih dari 4.500 pengalaman dan poin kredit dalam satu malam. Kerja keras itu tidak sia-sia. Hadiah bagus untuk pria baik. Lukas tersenyum senang. Saat fajar, penduduk dikawal ke bus dan dipindahkan ke tempat penampungan sementara di kota tetangga Wintersburg. Mereka tidak bisa kembali sampai Boomtown benar-benar dibersihkan. Di tempat penampungan di Wintersburg, para penyelidik yang sudah menunggu menanyai para penyintas satu persatu tentang apa yang terjadi semalam. Luke dan Selina adalah orang pertama yang ditanyai dan juga memakan waktu paling lama. Luke pada dasarnya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, masalah ini tercatat di LAPD, dan begitu pula tempat kelahiran Elizabeth. Kedua agen yang bertanggung jawab atas wawancara juga sangat sopan. Mereka secara pribadi telah melihat Luke mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain ketika para agen masih memusnahkan laba-laba di kota. Setelah berjam-jam bekerja keras, Luke menyelamatkan puluhan warga. Semua orang menyukai pahlawan. Tapi tentu saja, jika pahlawan itu mati saat dia muncul, dia hanya akan berakhir sebagai nama dalam laporan korban dan akan mudah dilupakan. Pertanyaan itu akhirnya selesai pada siang hari. Luke bertanya kepada agen apakah dia bisa pergi. Para agen menelepon dan segera kembali. Detektif Luke, Anda dan Detektif Selina bebas untuk pergi. Tapi saya khawatir kami mungkin akan merepotkan Anda lagi selama penyelidikan kami di masa depan. Luke berterima kasih kepada mereka sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kami berada di Los Angeles, dan Anda dapat mencari kami di sana kapan saja. Mereka menabrak Samantha dalam perjalanan keluar. Setelah beberapa pemikiran, Luke menyapanya. Samantha, apakah wawancaramu sudah selesai? Samantha menjawab dengan ekspresi lelah, ya, memang. Lukas berkata, itu bagus. Kami akan kembali ke Los Angeles hari ini. Samantha terkejut. Kau akan pergi begitu cepat. Lukas mengangguk. Karena kalian semua aman dan sehat, kami dapat melaporkan kepada Elizabeth sekarang setelah kami menyelesaikan misi kami. Samantha sedikit malu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Lukas tertawa. Kau sudah mengatakan itu. Benar? Mengapa kalian semua tidak datang ke Los Angeles bersama kami? Samantha menggelengkan kepalanya. Tapi ada banyak hal yang perlu dilakukan di sini. Lukas melambaikan tangannya. Samantha, kejadian di sini tidak sederhana. Boomtown mungkin akan ditutup untuk sementara waktu untuk penyelidikan. Anda mungkin juga melakukan perjalanan ke Los Angeles selama beberapa hari daripada bermalas-malasan di sini. Setelah apa yang terjadi tadi malam, tidakkah menurutmu Elizabeth akan lega melihatmu secara langsung? Dia hampir meminta izin untuk terbang kembali ke sini segera ketika saya meneleponnya pagi ini. Petik 2. Samantha ragu-ragu. Tapi, dia kemudian menatap Chris. Luke memperhatikan itu dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Menurutku Chris adalah pria yang baik. Bawa dia ke Los Angeles bersamamu. Ketika itu terjadi, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya. Petik 2. Samantha merasa itu aneh. Apa itu? Luke hanya menjawab, ini tentang tambang. Samantha tidak bertanya lebih jauh, dan pergi untuk berbicara dengan Chris. Ketika mereka berdua kembali, Luke berbicara dengan Chris secara pribadi. Chris,
Apakah tambangmu masih bisa beroperasi? Chris menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. FBI mengatakan kepada saya bahwa mereka harus membersihkan sarang laba-laba di tambang sebelum saya dapat mengirim pekerja. Itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Lucas mengangguk. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang ke Los Angeles dengan Samantha? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang tambang. Chris berpikir bahwa Luke hanya bersikap sopan, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tapi aku akan baik-baik saja di sini. Luke menepuk pundaknya. Chris, bahkan jika FBI membersihkan ranjau untuk operasi, apakah mereka akan tetap menghasilkan uang? Sejauh yang saya tahu, bisnis pertambangan Anda tidak berjalan dengan baik. Chris tersenyum pahit. Tidak terlalu baik, adalah pernyataan yang meremehkan. Yang benar adalah bahwa perusahaan itu akan bangkrut. Bab 314 tamu di piknik. Chris belum menyatakan pailit karena perusahaan itu adalah pekerjaan seumur hidup ayahnya, dan dia merasa sangat bersalah terhadap ayahnya. Luke berkata, datanglah ke Los Angeles. Saya memiliki beberapa pemikiran tentang tambang Anda. Saya akan meminta sekretaris saya berbicara dengan Anda. Chris terkejut. Apa? Mengapa seorang detektif memiliki sekretaris? Mengapa Anda berbicara seperti bos besar? Apakah kamu serius? Luke hanya menepuk bahunya lagi sambil berpikir. Chris, kesempatan ada di depanmu, terserah Anda apakah akan merebutnya atau tidak. Jangan mengecewakan Samantha. Chris memandang Samantha, yang sedang berbicara dengan Selina tidak jauh. Pesona yang akrab dan dewasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan. Baiklah, aku akan berbicara dengan bibiku. Lucas melambaikan tangannya. Bawa Gladys bersamamu. Dan Bruce juga. Saya akan mengatur kamar dan penginapan Anda di Los Angeles. Chris berjalan kembali dengan linglung, tanpa tahu apa yang sedang dilakukan Luke. Ini jelas bukan tentang Samantha. Meski menawan, dia berusia 38 tahun. Namun, Chris memandang Ashley, yang berdiri di samping Samantha. Yang ini sepertinya usia yang lebih tepat. Tetapi mengingat semua yang Luke tunjukkan tadi malam, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Ashley adalah usia yang tepat, tetapi temperamen dan gaya mereka tidak cocok sama sekali. Kemudian, dia ingat bahwa Ashley memiliki seorang kakak perempuan yang merupakan rekan Luke. Tapi sepertinya masih tidak benar, karena Luke sudah memiliki detektif keren bernama Selina. Untuk sesaat, Chris menjadi lebih bingung saat dia memikirkan banyak hal. Akhirnya, Luke dan Selina pergi duluan dengan mobil mereka. Namun, baik Samantha dan Chris berjanji bahwa mereka akan mengunjungi Los Angeles dalam 1 atau 2 hari setelah mereka menangani akibat dari insiden ini. Mereka tidak terburu-buru untuk kembali, dan Selina tidur siang di kursi belakang setelah berbicara dengan Luke sebentar. Luke menyalakan radio, memastikan untuk mengecilkan volume. Ya dewa, alien menyerang bumi. Mereka memiliki 8 cakar besar, dan melompat-lompat dan membunuh manusia. Luke kehilangan kata-kata. Dia mengenalinya sebagai stasiun radio penduduk Boomtown. Pembawa acara radio baik-baik saja. SHIELD tidak melakukan apa-apa tentang dia. Tetapi Luke kemudian menyadari bahwa mustahil untuk membungkam ratusan orang selamanya. Mereka mungkin hanya diberitahu untuk tidak melebih-lebihkan cerita. Tapi apa yang pria ini bicarakan? Alien. 8 cakar. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira monster itu adalah gurita. Alien seperti ini muncul sepanjang waktu di stasiun radio lokal di seluruh negeri setiap hari. Tidak ada yang akan percaya. Luke mengubah saluran menjadi musik country. Dia mengangguk puas dan kemudian, mengganti saluran lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa terlalu banyak mendengarkan musik country akan menyebabkan depresi. Meskipun Luke tidak mempercayainya, dia ingin mendengarkan sesuatu yang lebih santai. Sesaat kemudian, suara biola yang menyenangkan terdengar. Tangan kembali ke kemudi, Luke bersiul saat mengemudi. Dia berkendara jauh-jauh dari Arizona ke California. Sore harinya, setelah berbelok, Luke mau tidak mau menghentikan mobilnya. Dia mengamati tanah datar yang memiliki lebih banyak rumput daripada pohon. Itu cerah di bawah sinar matahari sore yang cerah. Bunga-bunga liar dalam nuansa pink dan ungu di tengah rerumputan menambah warna pemandangan. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Selina, yang masih tertidur lelap. Sambil tersenyum, dia memutar kemudi dan melaju ke rerumputan. Sesaat kemudian, dia membangunkan Selina. Hei, sudah waktunya makan. Selina membuka matanya dengan bingung. Hah? Kita di Los Angeles. Dia duduk dan berbalik ke arah suara. Luke berdiri di luar. Di belakangnya ada sinar matahari yang cerah, serta selimut dan kotak makanan di atas rumput. Selin tersenyum. Sebuah piknik.
Luke menariknya keluar dari mobil dan menunjukkan padanya apa yang dia sembunyikan di tangan kirinya. Itu adalah seikat bunga kecil yang lebar dengan warna pink, ungu dan putih. Itu tidak spektakuler, tapi itu cukup lucu. Malaikatku, apakah kamu menyukainya? Tanya Lukas sambil tersenyum. Menerima bunga darinya, Selina mengamatinya dengan puas dan tersenyum cerah. Ya, saya bersedia. Mereka kemudian menikmati makan siang di padang rumput di bawah sinar matahari sore. Ketegangan pertempuran tadi malam dan kelelahan dari penyelidikan panjang hari ini berangsur-angsur memudar. Di dalam mobil, seorang pembawa acara wanita berbicara dengan penuh semangat di radio. Ini musim berkemah lagi. Mari kita lihat tempat-tempat apa saja yang layak dikunjungi di sekitar. Danau Salton cukup besar untuk sebagian besar aktivitas air, Danau Maxwell lebih dekat, Huntington Park, yang berjarak 73 km di tenggara Long Beach juga tidak buruk. Hindari liburan sekolah, namun, air di Crestview jernih, dan anak-anak menyukainya. Saat Luke mengobrol dengan Selina, dia tidak bisa tidak mengingat kalimat pembuka terkenal dari program tertentu di kehidupan sebelumnya, musim semi adalah musim terbaik untuk komunikasi mental dan fisik antara makhluk hidup. Mereka melanjutkan perjalanan mereka saat matahari terbenam, dan malam telah tiba saat mereka kembali ke Los Angeles. Mereka langsung menuju rumah. Selina pergi ke kamarnya dan meletakkan bunga di vas yang tidak pernah dia gunakan. Dia tidak keluar dari kamarnya lagi sampai Luke membuat makan malam. Saat mereka hendak menikmati makanan, ada ketukan di pintu. Selina membuka pintu. Oh, Elizabeth, apakah kamu di sini untuk makanan gratis? Luke diam-diam merasa geli. Kunjungan saat makan jelas merupakan salah satu hal yang paling tidak disukai Selina. Meskipun dia tidak senang, dia masih membiarkan Elizabeth masuk. Luke memandang Elizabeth dan bertanya, apakah kamu mau? Selina memutar matanya dan tahu bahwa dia akan mengatakan itu. Dia buru-buru kembali ke tempat duduknya dan melakukan langkah pertama saat dia mengambil sepotong besar steak dan mulai mengunyah. Elizabeth mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia mengetahui itu dari Selina dan Elsa. Detektif wanita dari Divisi Kejahatan Besar tidak mungkin sebodoh wanita biasa, atau mereka tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Luke tidak berbicara tentang Boomtown saat makan malam. Keluarga Elizabeth aman, jadi tidak perlu membicarakan hal-hal menyedihkan di meja makan. Berkat upaya kolektif mereka, makanan selesai dengan sangat cepat. Selina mengambil piring untuk mencucinya di dapur, meninggalkan ruang tamu untuk Luke dan Elizabeth. Elizabeth bahkan memujinya. Ah, Selina, itu adalah makan malam yang luar biasa yang kamu buat. Anda harus mengajari saya nanti. Petik 2. Luke terkekeh, dan Selina tidak tahu harus berkata apa. Bab 315 syukur setelah Selina pergi, Elizabeth akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Luke dengan sungguh-sungguh. Samantha sudah memberitahu Elizabeth apa yang terjadi, terutama bagian di mana Luke menyelamatkan banyak penduduk, termasuk keluarganya. Tanpa Luke, seluruh kota bisa berakhir sebagai makanan laba-laba. Luke dengan cepat memotongnya. Baiklah, itu sudah cukup. Saya membantu keluarga Anda, jadi Anda lebih baik bekerja lebih keras sebagai balasannya. Apakah ibumu menyebutkan bahwa dia akan datang bersama saudara-saudaramu? Elizabeth mengangguk. Dia melakukannya. Aku akan menjaga mereka. Luke berpikir sejenak sebelum melanjutkan, apakah kamu ingat Chris itu? Elizabeth tersenyum malu. Saya bersedia. Dia adalah teman sekelas lama ibuku. Luke bisa tahu dari wajahnya bahwa dia tahu tentang hubungan mereka. Dia mengangguk sambil tersenyum. Senang mendengarnya. Mereka berbicara selama 10 menit lagi. Kemudian, Elizabeth pergi ke dapur dan berterima kasih kepada Selina juga. Beberapa menit kemudian, Luke mengantarnya pergi. Di pintu, Luke tiba-tiba bertanya, Elizabeth, jika suatu hari kamu menjadi kaya, seperti super kaya, apakah kamu akan terus melakukan pekerjaan berbahaya ini? Elizabeth berpikir sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum, kamu sudah sangat kaya. Kenapa kamu masih melakukan pekerjaan ini? Dia menunjuk ke rumah di belakangnya. Lukas mengangkat bahu. Ini lebih ke hobi. Kehidupan tanpa apapun untuk dikerjakan akan terlalu membosankan. Petik 2. Elizabeth mengangguk. Aku pikir juga begitu. Ketika saya lebih tua, saya mungkin mempertimbangkan untuk pindah ke pos lain. Tapi sekarang, aku mencintai pekerjaanku. Luke menepuk pundaknya dan berkata, ingat itu, dan istirahatlah dengan baik. Sampai jumpa di tempat kerja besok. Elizabeth tertawa. Oke, kami menunggumu kembali. Saya pergi. Melihatnya masuk ke mobilnya, Luke menutup pintu dan berbalik, dan Selina menatapnya dengan main-main.
Kamu semakin proaktif sekarang, bukan? Luke duduk di sofa. Proaktif tentang apa? Selina berkata, tentang perempuan, tentu saja. Lukas memutar matanya. Jika menurutmu itu proaktif, bukankah Dustin akan melecehkan bawahan wanitanya setiap hari? Kehilangan kata-kata, Selina bertanya padanya beberapa saat kemudian, apakah kamu memiliki harapan yang tinggi untuknya? Lukas mengangguk. Kurang lebih. Mengingat betapa pintarnya dia, dan diploma serta ketekunannya, dia akan menjadi sersan dalam beberapa tahun dengan sedikit keberuntungan, dan dukungan saya kemudian tidak akan berharga seperti sekarang ini. Selina tidak yakin. Kamu berbohong. Itu jelas bukan alasan mengapa Anda bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan jika dia kaya. Lukas mengakuinya. Saya hanya memeriksa situasi sebelumnya, kalau-kalau saya kehilangan pembantu yang cakap. Jika itu terjadi, akan ada terlalu banyak hal yang harus kamu lakukan. Selina berpikir sejenak. Apakah kamu mengatakan bahwa dia akan segera kaya? Luke berkata, saya tidak yakin. Dia mungkin bukan orang yang akan menjadi kaya, tapi tidak ada salahnya untuk bertanya. Oke, istirahat. Kita akan mulai latihan nanti. Selina terdiam. Ini pasti pembalasan, bukan? Keesokan paginya, Selina dibangunkan oleh alarm Luke. Dia menikmati sarapan Luke dan pergi bekerja dengan makanan penutup Luke dalam suasana hati yang baik. Mereka pergi ke Elsa, tetapi melihat bahwa Martin dan Roger ada di kantornya. Tentu saja, mereka tidak menerobos masuk. Luke dengan cepat berbalik dan membawa Selina kembali ke meja mereka, di mana dia mengamati pintu ke kantor Elsa dari jauh. Roger melibatkan Luke dalam tugas terakhir kali untuk membagi risiko, tetapi kemudian mereka disergap oleh Bullseye. Luke memutuskan bahwa dia perlu menjaga jarak dari pria itu, atau dia mungkin terjebak dalam bencana lain. Pertarungan melawan Bullseye sebenarnya bukan masalah besar, karena itu akan terjadi cepat atau lambat. Namun, Luke curiga bahwa Roger adalah pertanda kemalangan. Mengapa lagi rekannya Martin terlihat begitu menyedihkan? Segera, Roger dan Martin meninggalkan kantor. Mereka tidak memperhatikan dua orang yang bersembunyi di kejauhan. Luke dan Selina menyelinap ke kantor dan menutup pintu. Bos, ada apa dengan Roger dan Martin? Tanya Luke dengan santai. Elsa menghela napas. Martin, tidak dalam kondisi baik akhir-akhir ini. Dia butuh lebih banyak istirahat. Jadi, mereka datang untuk berbicara dengan saya dan menyerahkan kasus mereka kepada kami. Lukas mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan Martin? Elsa menggelengkan kepalanya. Jangan bertanya, dan jangan beritahu orang lain, tetapi dia tidak dapat mengambil kasus apapun di masa mendatang. Lukas mendapatkannya. Jika hanya istirahat sejenak untuk menyesuaikan kembali, seorang detektif hanya akan mentransfer kasus-kasus mendesak paling banyak sehingga penyelidikan tidak akan tertunda. Tapi Elsa menyiratkan bahwa keduanya telah mengalihkan sebagian besar kasus mereka, dan mungkin saja Martin akan berhenti menjadi petugas polisi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kecelakaan keluarga, trauma, penyakit serius, dan banyak alasan lainnya dapat menghalangi seorang polisi untuk bekerja. Mereka hanya bisa istirahat, dan setelah beberapa waktu, mereka mungkin mengundurkan diri. Elsa jelas juga tidak senang tentang itu. Martin baru saja dipindahkan ke divisi kejahatan besar beberapa bulan yang lalu, dan Elsa tidak terlalu mengenalnya, tetapi Roger adalah seorang detektif berpengalaman di departemen itu. Jelas bahwa masalah Martin ada hubungannya dengan Roger. Mitra petugas seperti pasangan mereka. Jika mereka memiliki pekerjaan yang buruk, pekerjaan akan menjadi mimpi buruk. Elsa menghentikan percakapan yang tidak menyenangkan dan berkata, sekarang, kamu harus mengambil kasus penting mereka. Luke mengangguk dan bertanya, di mana berkas kasusnya? Elsa menyentakkan dagunya ke samping. Luke dan Selina menoleh, hanya untuk melihat setumpuk file yang tingginya lebih dari 30 cm. Kamu bercanda. Luke berbalik dan menatap Elsa dengan curiga. Elizabeth menghela nafas tak berdaya. Sayangnya, saya tidak. Itu perintah bos. Anda hanya yang penting. Sebenarnya, sebagian besar kasus telah diberikan kepada Elizabeth dan Billy. Saya bahkan harus mengerjakan beberapa dari mereka sendiri. Petik 2. Lukas tertawa. Sangat menghargai usahamu, bos. Tidak ada yang bisa dia katakan sekarang, dia tidak bisa menghindarinya karena bahkan Elsa sendiri telah diberi beberapa kasus. Luke mengambil file-file itu, dan Selina meletakkan makanan penutup seperti biasa, sebelum mereka kembali ke meja mereka. Elizabeth dan Billy menyapa mereka dan berkata, senang Anda kembali. Luke melemparkan berkas-berkas kasus itu ke atas meja. Kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Elizabeth tertawa. Itu sebabnya aku mengatakan tadi malam bahwa kami menunggumu. Selina berkata,
Terima kasih banyak, Elizabeth. Anda membiarkan kami tidur nyenyak, setidaknya. Petik 2. Elizabeth berkata, sama-sama, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tentu saja, Luke dan Selina tidak menyalahkan Elizabeth karena tidak memberitahu mereka sebelumnya, karena mereka sudah diberi kasus. Ada lebih banyak lagi berkas kasus di meja Elizabeth dan Billy. Ditumpuk bersama-sama, tumpukan itu akan setinggi lebih dari 50 cm. Bab 316 Kasing lama dan menempelkan hidungmu. Meskipun Elizabeth dan Billy memiliki lebih banyak kasus, bukan berarti beban mereka lebih berat daripada beban Luke dan Selina. Sebagian besar kasus adalah kasus kecil, dan tidak harus dipecahkan dalam jangka waktu tertentu. Kasus-kasus yang Luke dan Selina terima, sebagai perbandingan, adalah yang benar-benar rumit, seperti semua kasus yang pernah mereka tangani. Luke tidak menganggapnya mengejutkan. Martin baru bergabung dengan Divisi Kejahatan Besar, meskipun dia adalah penembak jitu hebat yang telah pensiun dari Angkatan Laut. Roger, di sisi lain, adalah seorang veteran sejati. 5 tahun lalu, rekan Roger adalah Dustin Hammond, yang sekarang menjadi Kepala Divisi Kejahatan Besar. Dia telah bekerja dengan Dustin selama 3 tahun, sebelum Elsa bekerja dengan Dustin selama 1 tahun lagi. Roger jelas merupakan salah satu detektif paling berpengalaman di Divisi Kejahatan Besar. Namun, dia tidak memiliki kekuatan mental untuk posisi yang lebih penting, dia juga tidak ingin memikul lebih banyak tekanan. Karena itu, dia tidak pernah mengejar promosi, dan tinggal di Divisi Kejahatan Besar. Dia adalah salah satu orang yang paling dipercaya Dustin. Luke bertemu dengan Bullseye pada kasus yang Roger minta bantuan Luke terakhir kali, yang menunjukkan betapa berbahayanya kasus yang dia tangani. Luke dan Selina berhenti mengobrol dengan Elizabeth dan Billy karena mereka semua sibuk. Selina dengan cepat menyaring file-file itu dan melemparkan 3 di antaranya ke Luke. Periksa mereka, terutama yang pertama. Dia kemudian melanjutkan membaca file lainnya. Setelah membaca berkas kasus pertama sejenak, Luke mengerutkan kening. Kasus ini, belum ditutup. Belum. Ada terlalu banyak kasus yang belum terpecahkan di Divisi Kejahatan Besar, tetapi kasus khusus ini berkaitan dengan penembakan di toko donat, yang terkait dengan Bullseye. Luke tidak menyelidiki kasus ini lebih lanjut setelah dia mengusir Bullseye. Bagaimanapun, kasus ini milik Roger dan rekannya, dan intervensinya mungkin tidak dihargai kecuali mereka meminta bantuannya. Saat ini, menurut berkas, Bullseye hanya mengikuti perintah, sedangkan dalang-dalam kasus ini belum ditemukan. Dengan demikian, kasusnya belum ditutup meskipun Bullseye telah lari kembali ke New York. Palmer, agen Dea cantik yang memiliki sesuatu yang terjadi dengan Martin, baru-baru ini terlibat dalam penembakan lain, tetapi untungnya tidak terluka. Jadi, mudah bagi Luke untuk mencapai kesimpulan, Palmer, dan bukan pasangannya yang malang, yang menjadi target sebenarnya dalam penembakan di toko donat. Bullseye telah mengambil tindakan karena Kingpin. Namun, Palmer tidak mencari Kingpin, tetapi kepala geng narkoba lokal yang memiliki hubungan besar dengan Kingpin. Luke tidak menyelami detailnya, tetapi menelusuri 2 kasus lainnya terlebih dahulu, hanya untuk menemukan bahwa keduanya sama rumitnya. Salah satunya adalah pembunuhan seorang petugas polisi, dan yang lainnya tentang seorang gadis berpiyama yang ditabrak mobil di jalan. Kedua kasus ini tidak lebih mudah daripada kasus Palmer, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk mereka saat ini, sehingga mereka dapat diselesaikan satu persatu. Lukas mengangkat kepalanya. Apakah ada hal lain? Apakah hanya 3 kasus ini? Selin mengangguk. Kasus lain tidak begitu penting. 3 kasus yang Anda pegang bisa menjadi masalah besar jika tidak ditutup. Yah, baiklah, mereka sebenarnya sudah menjadi kesepakatan yang cukup besar sekarang. Luke meraih mantelnya dan berkata, ayo pergi dan bicara dengan pacar semu Martin. Selina tidak bercanda tentang Palmer dengan Luke kali ini. Siapapun dengan sedikit kecerdasan bisa melihat percikan api antara Martin dan Palmer. Juga, Luke dan Selina masih di departemen kepolisian. Ada mata dan telinga di mana-mana, jadi lelucon seperti itu tidak pantas. Elizabeth mengangkat kepalanya. Apakah kamu butuh bantuan? Luke menunjuk ke file kasus di depannya dan berkata, hanya datang membantu setelah Anda menangani kasus Anda. Juga, jangan lupakan Samantha. Aku bisa mengatur akomodasi untuk mereka. Elizabeth berkata, baiklah. Saat dia berjalan ke tempat parkir, Luke bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kasus dengan psikopat seperti Bullseye. Jika Anda terlibat, Anda mungkin akan mati seperti tim SWAT itu. Dia menaruh harapan besar pada Elizabeth dan Billy, dan tidak ingin mereka terlibat. Sementara setiap kasus bisa berbahaya bagi seorang detektif, lawan dalam kasus ini terlalu kejam.
Los Angeles sekarang memiliki tingkat kejahatan yang bahkan lebih tinggi daripada New York, tetapi kasus masih jarang di mana seseorang akan menyemprotkan peluru ke agen DEA dengan senjata otomatis. Itu gila. FBI telah menargetkan keluarga Carlos sebelumnya ketika yang terakhir membunuh beberapa petugas polisi dan agen FBI. DEA sama kuatnya dengan FBI, dan bahkan lebih keras, karena tidak mungkin berurusan dengan pengedar narkoba gila tanpa menjadi galak. Banyak dari orang-orang mereka adalah pensiunan veteran pasukan khusus. Luke tidak akan tertarik untuk terlibat jika Roger dan Martin tidak menyerahkan kasus itu kepada mereka. Mungkin saja dia akan melenyapkan beberapa geng, mereka tidak perlu Luke masuk untuk mencuri kredit mereka. Namun, demi calon pacar Martin, Luke memutuskan untuk menangani kasus ini terlebih dahulu. Dia tidak pernah merasa bersalah karena memusnahkan pengedar narkoba. Dia menelepon Palmer, hanya untuk mengetahui bahwa dia kebetulan berada di departemen kepolisian, dan bersama Martin. Selina berkedip dan bertanya, apakah kita benar-benar akan pergi? Bukankah kita akan mengganggu mereka? Merenung sejenak, Luke berkata, mari kita lihat bagaimana situasinya. Jika mereka sudah selesai, kita akan menusuk hidung kita. Jika mereka masih berpelukan, kita akan menunggu selama 5 menit. Sambil saling berbisik tentang kisah cinta Martin dan Palmer, mereka sampai di ruang tunggu. Mereka menemukan Roger berdiri sedih di luar ruang tunggu, dan melihat bahwa Martin dan Palmer sedang berbicara di ruang tunggu, yang memiliki dinding kaca temper. Luke tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah Roger. Bagaimana kabar mereka? Roger tersenyum pahit pada mereka. Syukurlah Palmer ada di sini. Seorang wanita jauh lebih baik menghibur seseorang daripada saya. Petik 2. Melihat wajah Roger yang gelap dan kepalanya yang botak, Luke sangat setuju. Seorang pria dengan wajah gelap dan kepala botak cenderung meninggalkan kesan bahwa dia adalah seorang penjahat, bahkan jika dia benar-benar membela perdamaian dunia. Bab 317 mengikuti si cantik Luke hanya bisa mengubah topik. Saya sudah membaca berkas kasus Palmer. Apakah Anda menemukan sesuatu dalam penyelidikan Anda? Roger berkata, sedikit. Mungkin saja Palmer menemukan satu atau dua hal tentang seorang pria berjuluk The Maker, itulah sebabnya pria itu mencoba membunuhnya. Luke bertanya, tepatnya apa yang dia temukan? Saya tidak tahu, kata Roger tegas. Palmer sudah mencarinya, tapi dia tidak bisa berbagi semua informasinya dengan kami. Kau tahu, dia menyelidiki terlalu banyak target. Jika dia memberi kami semua informasi, kami akan memiliki setidaknya 30 tersangka. Petik 2. Luke menghela nafas dan tidak bertanya siapa tersangkanya. Orang-orang yang diselidiki DEA sebagian besar adalah hama licik yang memancing dan merusak orang. Bukan hal yang aneh untuk menyelidiki satu tersangka dan kemudian menggali sejumlah besar dari mereka. Luke melihat ke dalam dan bertanya dengan suara yang lebih rendah, ada apa dengan Martin? Roger berkata dengan getir, kuharap dia bisa pulih lebih atau kurang setelah sebulan istirahat. Lukas ragu-ragu. Bagaimana denganmu? Roger tidak perlu beristirahat ketika Martin melakukannya. Sebagai seorang detektif berpengalaman, dia benar-benar bisa mendapatkan seorang detektif baru untuk membantunya menangani kasus-kasus tersebut. Roger menggaruk kepalanya yang botak. Saya tua, dengan masalah Martin dan situasi keluarga saya. Setelah hening sejenak, Luke menepuk bahunya dan berkata, istirahatlah yang baik, tapi sebaiknya kau segera kembali, atau aku takut Dustin akan gila. Roger hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekitar 20 menit, Palmer dan Martin akhirnya selesai dengan percakapan mereka, dan mereka berjalan keluar dari ruang tunggu. Roger berbicara sebentar dengan mereka dan kemudian membawa Martin pulang untuk beristirahat. Palmer berhasil tersenyum untuk Luke dan Selina. Luke, Selina, ada yang bisa saya bantu? Luke menunjuk ke ruang tunggu. Mari kita bicara di dalam. Mereka berbicara selama setengah jam di ruang tunggu, sebelum mereka keluar lagi. Palmer berkata, Luke, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan kasus ini. Orang-orang kami sudah mengerjakannya, oh, saya tidak bermaksud apa-apa lagi dengan ini. Petik 2. Luke tahu bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak berusaha mengusir mereka dari kasus ini. Dia mengangguk sambil tersenyum. Palmer, aku mengerti, tapi kita harus melakukan apa yang kita bisa, demi Martin. Setidaknya, kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu berkeliaran dengan senjata otomatis dan menemukan kesempatan untuk menembakmu, kan? Apa yang bisa dikatakan Palmer? Tentu saja, dia tidak ingin hidup dalam ketakutan setiap hari dan dengan kecurigaan bahwa siapapun di sekitarnya yang tidak terlihat benar mungkin akan menjadi penembak untuk menangkapnya. Luke berkata,
Kami akan menindaklanjuti kasus ini selama beberapa hari dan memberitahu Anda jika ada pembaruan. Kami tidak akan ikut campur dengan kasus apapun di pihak Anda. Petik 2. Palmer mengangguk. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi. Dia tahu bahwa Luke melakukan ini demi Martin. Luke hanya akan menangani kasus penyerangan, dan tidak akan mencuri kasus narkoba yang sedang dikerjakan Dea. Melihat Palmer pergi, Luke berkata, ayo ikuti dia. Selin terkejut. Apa? Merupakan pelanggaran serius untuk mengikuti agen Dea tanpa pemberitahuan resmi. Jika situasinya terbalik, Divisi Kejahatan Besar juga tidak akan senang jika seseorang dari Dea membuntuti seorang detektif dari departemen mereka. Kedua organisasi terlibat dalam pekerjaan berbahaya, dan cukup sensitif tentang hal semacam ini. Luke berkata, kita tidak perlu mengikutinya terlalu dekat. Saya hanya ingin melihat apakah para penembak masih ada di sekitarnya. Palmer adalah umpan yang sempurna. Dia tidak akan bisa melacak para penembak tanpa dia. Ketika dia mengendarai mobil keluar, Selina masih bingung. Apakah kamu benar-benar akan mengikutinya? Lukas tertawa. Hanya kamu yang tahu bahwa kami mengikutinya. Untuk semua orang, kami sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki sebuah kasus. Selina bingung. Dia tidak bisa melihat mobil Palmer sama sekali. Bagaimana mereka bisa melacaknya? Luke tersenyum saat dia mengemudikan mobil dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Dia mencium bau parfum unik yang dikenakan Palmer. Itu adalah Givenchy Jardin d'Interdit, yang sangat cocok dengan kepribadiannya. Setiap wanita, bahkan agen Dea, senang menjadi cantik. Mereka mengikutinya sampai ke gedung kantor Dea, dan tidak terjadi apa-apa. Luke tidak kecewa, karena itu wajar saja. Ketika detektif mengikuti atau memantau tersangka, mereka menghabiskan sebagian besar waktu di mobil mereka daripada mengejar penjahat. Mereka sering bosan, tetapi harus tetap fokus. Itu lebih mudah bagi Luke. Dia mengendarai mobil di sekitar area di sekitar gedung Dea sambil mencari orang-orang yang tidak biasa. Orang lain hanya bisa mengamati dengan mata mereka, tetapi Luke memiliki hidung tajam, yang memberitahu dia jika ada orang yang membawa pistol. Lagi pula, akan sangat mencurigakan jika ada orang yang berkeliaran di luar gedung Dea dengan membawa pistol. Dia melihat sekeliling dan mendeteksi beberapa orang bersenjata, yang semuanya adalah penjaga Dea. Jika seorang penembak sedang menunggu target mereka muncul, mereka akan menunjukkan perilaku yang lebih tidak biasa. Misalnya, mereka akan cemas, atau terus melihat ke pintu keluar, atau memperhatikan orang-orang dengan fitur serupa, seperti mereka yang perempuan, cantik, berambut panjang, dan berpakaian profesional. Semua ini menggambarkan agen Palmer dengan T. Setelah mengambil stok, Luke dan Selina langsung pulang untuk makan siang. Palmer membeli makan siang dari kedai hotdog di pintu masuk gedung kantor, dan kembali ke dalam. Jelas, dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Luke dan Selina tidak tahu seperti apa jadwal Palmer, dan penembaknya mungkin juga tidak tahu. Setelah serangan kedua, gerakan Palmer dijaga kerahasiaannya, dan tidak akan mudah untuk menyergapnya. Jadi, satu-satunya saat penembak mungkin bisa menyerang adalah ketika dia dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja. Siapapun yang memiliki pekerjaan tetap biasanya memiliki jadwal tetap kapan mereka mulai atau pulang kerja. Luke telah menanyakan Roger sebelumnya tentang jam kerja Palmer. Luke dan Selina kembali ke gedung Dea sebelum pukul 3:30, dan melakukan putaran lain di area satu blok jauhnya. Segera, Luke terkekeh dan berkata, Selina, awasi Toyota perak di sebelah kanan dengan plat 5AJ******. Selina bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya mengoperasikan tabletnya dan menyesuaikan sudut kamera di mobil untuk fokus pada Toyota yang setengah terbuka di sudut jalan. Jendela mobil Toyota berwarna hitam, tapi jelas bahwa orang-orang di dalam tidak tahu apa-apa tentang membuntuti seseorang, karena mereka bergantian merokok di luar mobil sesekali. Meskipun mereka merokok di belakang mobil dan sebisa mungkin tidak terlihat, Luke sudah memiliki gambaran yang jelas tentang mereka dari kamera yang dimodifikasi khusus di mobilnya.